hanya dirasakan ketika kalian naik motor. Oh my god. Jadi hari ini aku bakal kasih tahu ke kalian semua detail, tips, pengalaman, hal yang diperluin, budget, semuanya berpayungkan langit dan beralaskan bumi, asik. Selain itu juga ya knalpot. Oh no. Ini aroma knalpotnya kalau plat D ini agak nusuknya juga. Oh ini plat A sama plat S ini nusuknya bagian rongga, nggak bercanda ya. Ban dalam itu harus jangan disayang-sayang ya. Tahu nggak sih ada ban dalam yang kalau udah banyak tempelannya jadi udah kayak anaconda. Stop it. Get some help. Bekas tapi dia nggak terlalu banyak tempelannya gitu ya. Jadi kalian ya itulah gitu. Harus smart ya. Yang penting jalan dulu motornya gitu. Awalnya hari ganti udah hitam ya. Udah kayak darah hitam apa ayam cemani. Menemukan Indomaret. Wah, kalian tahu Indomaret dan Alfamart itu adalah sahabat pemotor ya. Sahabat touring ya. Berkelana naik motor dari Lampung menuju ke Bandung. Wow. Jadi ini bukan pertama kali aku ke Bandung naik motor, ini udah ketiga kalinya. Sombong amat. Dan keenakan dari keluar kota naik motor. Oke. Hai semuanya, kembali lagi dengan aku Sonia. Dan hari ini aku benar-benar excited karena seperti yang kayak kalian sudah lihat di judulnya, hari ini kita akan membahas tentang detail perjalanan aku dan partner ya dari Lampung menuju ke Bandung. Jadi hari ini aku bakal kasih tahu ke kalian semua detail, tips, pengalaman, hal yang diperluin, budget, semuanya bakal dilengkapi di video part 2 ini ya. Terus bagi kalian yang belum nonton video part 1-nya, aku harap kalian boleh ya ke part 1 dulu biar lebih komplit informasinya. Terus abis itu balik lagi ke video ini dan bisa mendapatkan informasi yang aku harap bisa membantu kalian semua ya. Oke, jadi aku mau ngejelasin kalau semua informasi yang aku bagikan ke kalian hari ini itu hanya berdasarkan pengalaman aku dan partnerku sebagai awam. Kalian tahu awam? Awam di langit ya. Jadi sebagai istilahnya kami yang bukan expert ya di bidang pertouringan atau permotoran, jadi benar-benar kita yang awam, tapi kita coba untuk bagiin pengalaman ke teman-teman semuanya. Jadi kalau misalnya ada informasi yang kurang, mohon dimaklumi, atau kalau kalian pengen nambahin boleh banget untuk tulis di kolom komentar. Jadi teman-teman yang lain bisa mendapatkan informasi yang lengkap dari teman-teman semua. Oke, sekarang kalian boleh siapin kopi dulu, kopi kalian, gorengan, sudah siap? Kalau sudah siap, mari kita masuk ke videonya. Oke, jadi kita masuk ke pembahasan yang pertama. Hal apa yang harus diperhatikan dan dipersiapkan ketika kalian memutuskan untuk melakukan perjalanan jauh dengan mengendarai sepeda motor keluar kota ya. Jadi hal pertama yang harus disiapkan adalah motor ya. Jadi dipastikan kalian punya motor. Oke. Bercanda ya, nggak. Spesifiknya adalah performa motor kalian. Ketika kita memang memutuskan untuk melakukan perjalanan jauh, itu motor harus dicek dulu dan harus dipastikan dalam kondisi prima ya. Jadi harus dicekin kayak lampunya ya, lampu depan, lampu sen itu harus dalam keadaan hidup ya. Itu sangat-sangat diandalkan di perjalanan gitu. Apalagi kalau kalian tahu trek perjalanan kalian, kemungkinan kalian bakal masih di jalan itu di waktu malam. Wah gitu ya. Jadi lampu. Yang kedua setelah itu
oli ya, kalian juga harus wis oli ini ya. Ini oli ini simple past tense, present tense, tapi penting ya. Jadi oli itu harus diganti rutin ya, jangan sampai kalian tahu nggak sih oli yang udah nggak oli yang udah lama nggak diganti ya kan. Jadi ditunggu kayak udah kayak titik darah penghabisan ya, jadi pas mau diganti di bengkel pas dibuka udah nggak netes lagi, udah kering ya. Saking olinya nggak diganti, udah hitam ya, udah kayak darah hitam apa ayam cemani ya. Jadi harus diperhatiin, oli pasti harus diganti sebelum kalian perjalanan jauh. Biasanya juga kalau udah habis perjalanan jauh juga harus diganti ya, biar gak ngadat musiknya lagi mesinnya ada, kan nanti motor kalian turun mesin loh, tambah banyak kan gitunya bayar. Tapi ya sama sih berhubungan sama lampu ya. Nah yang penting juga apa ban. Ini banyak ceritanya ban ini ya. Jadi kalian harus perhatiin juga ban dalam kondisi baik ya. Ban dalam, ban luar. Ban dalam ban dalam itu harus jangan disayang-sayang ya. Kalian tahu nggak sih ada ban dalam yang kalau banyak tembelannya jadi udah kayak anaconda. Stop it. Get some help. Udah nggak tembel sini tembel udah kayak puzzle ya kan, kalian udah mau mencocokkan kan tembel. Misalnya ada budgetnya boleh diganti yang baru. Ini paham nih pengalaman. Kalau misalnya budgetnya belum ada, bisa dicari ban dalam bekas, kan ada tuh di beberapa bengkel mereka sediain ya bekas tapi dia nggak terlalu banyak tembelannya gitu ya. Jadi kalian ya itulah gitu, harus smart ya. Yang penting jalan dulu motornya. Dan luar juga harus dipastikan jangan sampai botak ya. Botak apa-apa tapi jangan botak lontos. Yang pura-pura nggak tahu kalian. Jadi kalau misalnya ban luarnya udah mulai botak, kalau ada budgetnya balik lagi kalian boleh beli yang baru. Cuman kalau belum ada budgetnya, ada juga di bengkel ya kan, biasanya mereka sediain di bengkel, beberapa bengkel ya sediain ban bekas, ban luar second yang masih dalam keadaan bagus lah gitu, walaupun nggak kayak baru tapi masih bisa ngegigit masih bisa ngegigit aspal gitu. Jadi kalian nggak ini jadi kayak tiktokan nanti di jalan kan, gara-gara kena angin licin ya, gampang slip takutnya motornya. Rem depan, rem belakang itu juga harus dipastikan berfungsi dengan baik ya, jangan sampai amit-amit ya. Namanya kita perjalanan jauh, apalagi kalau kalian memang memutuskan untuk melewati jalur Bogor yang kayak aku bilang tadi, jalanannya soalnya tanjakan turunan itu bahaya. Oke, selanjutnya kita bicara tentang partner. Kenapa partner dibutuhkan? Jadi partner itu dibutuhkan ketika kalian tidak berada di bawah sebuah naungan komunitas touring ya, atau di bawah naungan komunitas motor. Contohnya kayak aku dan partnerku kemarin ya, sebelumnya, karena kami melakukan perjalanan itu satu motor berdua ya, jadi memang benar-benar cuma satu motor. Tapi kalau misalnya kalian di bawah sebuah komunitas, nggak perlu satu motor berapa orang, itu nggak perlu, karena mau satu motor satu orang pun motornya ada banyak, jadi istilahnya udah pasti safety di perjalanan, pasti aman. Dan kalau kita bilang komunitas motor atau komunitas touring, namanya komunitas itu pasti jatuhnya dia lebih profesional ya, jadi dari keselamatan segala macam, karena mereka udah ada prosedurnya gitu, jadi udah nggak perlu dikhawatirkan apapun gitu ya. Tapi kalau misalnya kayak aku dan partnerku yang memang judulnya awam gitu, lebih baik ada yang menemani gitu ya. Jangan satu motor satu orang mau pergi ke tempat yang belum pernah didatangi sebelumnya. Aku nggak merekomendasikan hal tersebut. Jadi sebenarnya tujuannya partner ini apa sih? Sebenarnya tujuannya itu yang pertama ya untuk nemenin, untuk keselamatan. Yang pasti kalau misalnya kalian masuk ke daerah yang rawan nggak ya atau apapun, setidaknya 2 orang itu lebih baik daripada 1 orang ya, untuk perjalanan jauh ada yang nemenin kita.
Selain itu, partner kita itu juga bisa ngebantu untuk ngedirect kita di perjalanan yang ngebawa motor. Contohnya kayak aku kemarin sama partnerku, aku yang bertugas untuk ngecekin Google Map ya. Selain aku dengerin lewat earphone, aku juga ngecekin. Jadi aku ngebantu partnerku ngedirect belok kanan, belok kiri, atau kayak 100 meter ke depan kita ke jalan ini gitu ya. Jadi ada gunanya lah ya Sonia. Di belakang itu berguna gitu ya. Mulutnya itu ada gunanya lah, istilahnya ada di situ. Bukan cuman ngeberatin motor doang gitu ya. Nah, selain itu juga ya yang pasti apa ya, banyak hal lah jadi teman ngobrol. Jadi ya perjalanan lebih mengasihkan, lebih menyenangkan perjalanannya. Tapi ini hanya saran dari aku. Kalau ada beberapa satu kondisi atau dua kondisi yang kalian memang harus pergi satu motor sendirian ke tempat yang belum pernah kalian datangi sebelumnya, it's up to you ya. Itu kembali lagi ke kalian. Itu hanya saran aku yang memang belum berpengalaman. Terus aku juga ngelihat waktu tuh tracknya, ngebayangin gimana sih kalau sendirian di snow, kayaknya agak ya gimana gitu. Oke, aku sarankan juga ketika kalian mau cari partner untuk melakukan perjalanan perjalanan jarak jauh naik motor ya, dipastikan kalian cari partner yang server ya, kalian tahu ya. Jadi gini, partner yang sudah mengerti keadaan apa yang mungkin akan terjadi di perjalanan. Jadi karena kita tahu namanya di jalan itu pasti ada kemungkinan besar akan terjadi hal-hal yang tidak kita duga-duga ya. Contohnya kayak hujan, cuaca ya, maksudnya, terus juga kayak macet atau apapun, atau situasi yang mungkin kurang menyenangkan gitu yang tiba-tiba terjadi. Di situasi tersebut alangkah lebih enaknya kalau misalnya dua orang yang di motor ini adalah orang yang gak gampang mengeluh ya, karena membuat situasi lebih menyenangkan gitu. Jadi ya udah nerimo aja ya. Jadi kalian juga kalau mau cari partner, apalagi yang baru pertama kali, terus juga yang nggak di under sebuah komunitas, boleh cari partner yang menyenangkan ya gitu. Itu saran tambahan. Safety gear atau kita bilang pakaian lah, outfitnya diperhatikan. Kayak helm harus yang SNI ya, nggak usah yang mahal-mahal yang gimana, yang penting yang SNI bisa ngeklik itu udah mantap gitu ya. Jangan sampai nanti juga kalian pakai helm yang luar biasa kan, terus kalau helm tuh ditaruhnya di kepala ya, udah pasti taruh di sembarang yang lain gitu ya. Dimana helm itu diciptakan pakai bagaimana ada jaket, pakai jaket karena itu selain untuk keselamatan juga untuk nahan perubahan suhu. Masker juga dipersiapkan, masker, sarung tangan, terus juga celana ya, celana harus pakai celana panjang ya, jangan pakai celana gemes di saat seperti itu. Sebenarnya nggak masalah sih kalau kalian senang pakai celana gemes, tapi nggak pas waktunya kalau mau melakukan perjalanan jauh ya. Nanti daripada abis jalan jauh, rencana mau liburan, abis itu kalian kerokan ya, nah pakai celana gemes gitu ya. Harus celana panjang ya, celananya yang warna biru. Nggak bercanda ya, terserah mau warna apa aja, mau merah, kuning, hijau, diwarnai yang biru, mau rainbow, terserah, yang penting celana panjang dan itu yang safety ya, paling safety. Juga pakai sepatu ya, di saat itu tidak disarankan untuk pakai sendal. Kalau mau deket-deket ya nggak apa-apa, cuman kalau perjalanan jauh jangan ya. Bisa masuk angin juga loh dari kaki, ada pori-porinya. Kan pori-pori bisa masuk angin juga. Baca. Ya pokoknya itu ya, handphone, power bank sama charger. Handphone, power bank sama charger ini dibutuhkan untuk keperluan Google Map ya. Seperti yang aku bilang sebelumnya, perjalanan aku yang 3 kali ya pulang pergi dari Lampung Bandung, Bandung Lampung itu aku dan partnerku tuh sangat mengandalkan yang namanya Google Map ya. Walaupun kami udah kayak berapa kali gitu ya, tapi tetap aja Google Map itu sangat-sangat dibutuhkan. Jadi kalian pastikan di sepanjang perjalanan itu HP kalian nggak ngedrop, kalian atau partner kalian. Oh iya, lupa, selain handphone, power bank sama charger itu jangan lupa kalian juga harus punya kuota ya. Pastiin sebelum kalian berangkat itu ada kuotanya handphonenya gitu. Jadi kalau kalian nih yang kebiasaan
yang tukang maling wifi tetangga. Oh no. Sampai udah nggak tahu lagi ada isi kuotanya apa enggak karena udah terlalu nyaman sama wifi tetangga. Cepat-cepat bertobat ya. Stop it. Get some help. Jadi dipastiin atau kan nanti tiba-tiba kalian si Google Maps-nya nggak bisa dipakai di jalan, terus nggak ada tempat jual kuota dan bla 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 wah gitu ya. Jadi jangan lupa isi kuota untuk kebutuhan si Google Maps ya. Bertobatlah ya. Sonia lu juga ya? Enggak, enak aja. Jujur aku mah. Oke, selain itu apa lagi yang harus disiapkan? Oke, setelah semua hal itu tentang aplikasi-aplikasi yang dibutuhkan ketika kalian mau melakukan perjalanan jauh dengan sepeda motor. Apa aja aplikasinya? Ini tambahan ya. Tambahan tapi penting. Oke, yang pertama Google Map. Nah, ini yang aku bahas dari tadi ya. Kalian pastikan Google Map sudah terpasang dan dalam keadaan sudah diperbaharui. Kenapa harus diperbaharui? Karena ada kalanya ketika memang si Google Map ini belum dalam kondisi diperbarui, dia bakal sering nge-lag. Kalian tahu nge-lag ya? Apa sih nge-lag? Nge-lag ya. Jadi dia nggak bekerja dengan baik ya. Jadi kalau misalnya kalian pernah ada pengalaman sama Google Map kayak dia itu nggak mau jalan walaupun kalian udah ngeset rutenya. Istilahnya kalian udah ngeset mau datang ke sini, terus kalian udah mau jalan istilahnya gitu, kendaraan kalian udah jalan tapi si Google Map-nya masih stay di situ kayak nggak gerak. Nah, itu kemungkinan si Google Map-nya belum dalam keadaan diperbaharui. Atau kalau misalnya dalam kondisi seperti itu juga bisa jadi sinyalnya tiba-tiba kayak down gitu ya, bisa jadi kayak sinyalnya tiba-tiba hilang atau dia memang lagi error aja. Nah, kalau dalam kondisi seperti itu si Google Map-nya kalian log out dulu, dikeluarin dulu, baru coba login lagi, masukin lagi. Jangan dalam kondisi si Google Map udah kayak, kalian tahu ya, kalau misalnya dia udah kayak hilang arah gitu, udah nggak tahu tujuannya mau kemana, itu kalau dipaksain udah kita bakal malah jadi sama-sama tersesat gitu ya. Jadi dalam keadaan seperti itu lebih baik kalian istirahatin dulu, di log out dulu, baru di login dulu lagi ya, di login kembali si Google Map-nya. Mudah-mudahan itu bagus ya setelah itu dari pengalaman aku. Nah, juga masalah si Google Map ini mungkin kalau kita bicara tentang si Google Map ya, mungkin kalian ada banyak yang kurang mempercayai si Google Map ya, dengan banyak berita-berita di luar sana ya, informasi-informasi yang disediakan media katanya sering banget disasarin lah, tiba-tiba ada mobil yang ke gang mana lah, di kuburan lah, tiba-tiba ke jalan buntu lah, atau motor tiba-tiba masuk ke jembatan yang apalah, segala macam informasi yang gak enak tentang Google Map. Kalau menurut aku pribadi, dari pengalaman aku yang benar-benar menggunakan si Google Map ini, mengandalkan si Google Map ini untuk perjalanan jauh, jujur ya, aku pernah mengalami hal tersebut ya. Tapi nggak sesering itu, cuman memang masalahnya si Google Map itu kayak menunjukkan ke jalan kecil ya, terus pas di jalan kecil itu, balik lagi, unfortunately kejadiannya adalah, sayangnya waktu itu dia kayak hilang arah ya, yang aku bilang itu dia kayak nggak jelas, tiba-tiba ngarahin ke tempat gelap yang istilahnya ke jalan buntu lah, seperti itu. Nah, kalau misalnya udah keadaan seperti itu, caranya aku bilang tadi, di refresh, dikeluarin aplikasinya, terus coba masuk lagi. Nah, terus juga kalau misalnya sudah seperti itu, lebih baik juga kalian tanya sama warga sekitar ya, itu cara paling aman. Kalian udah ngerasa lah kalau misalnya kok ini kayaknya nggak bener deh ngedirectnya ke sini. Nah, dari situ kalian tanya aja ke warga, jalan besarnya di mana yang terdekat gitu ya. Kalau misalnya udah kalian keluar ke jalan besar, udah balik lagi ke jalan normal ya istilahnya, kalian boleh masuk lagi ke Google Map. Mudah-mudahan nggak ada masalah setelah itu ya, karena walaupun ada masalah-masalah kecil 1-2 seperti itu, tapi tetap aja menurut aku pribadi si Google Map itu salah satu aplikasi yang sangat bisa
diandalkan. Bahkan kayak aku 3 kali pulang pergi dari Lampung, Bandung ya, perjalanan jauh ya, aku dan partnerku itu ya full sangat mengandalkan si Google Map. Thank you Google Map. Ya di luar segala macamnya gitu ya, tapi memang agak tricky. Itulah juga kenapa aku nggak menyarankan kalau Google Map itu kalian hanya dengerin audio. Disinilah ya yang aku bilang tadi, si partner itu membantu. Itu si Google Map itu memang harus sesekali dicekin, karena kadang-kadang audio yang keluar sama realitanya, rutenya itu nggak sinkron. Kadang-kadang si audio itu istilahnya dia ngomongnya lebih cepet ya daripada yang dia bilang, di audio dia bilang belok kiri, padahal yang dimaksudnya itu belok kirinya kayak masih di jalan yang sebelahnya loh, seterusnya gitu. Pas kita cek, oh bukan yang gang ini nih harusnya. Nah itulah kenapa harus sambil dicek gitu ya. Agak tricky, tapi ya namanya juga aplikasi. Tapi sejauh ini aku nggak ada permasalahan yang sangat-sangat yang gimana tentang si Google Map. Cuman itu saran-saran dari aku yang mudah-mudahan membantu kalian untuk menggunakan dan mengandalkan Google Map di kemudian hari ya. Oke, panjang ya tentang Google Map karena basically karena banyak yang bermasalah sama ini dan aplikasi ini, dan banyak yang jadi nggak percaya, padahal menurut aku it's fine ya gitu, asal memang hati-hati aja gunainnya. Oke, selanjutnya selain Google Map, aplikasi apa yang harus di-download? Verizy ya. Kalau kalian ingat di video part 1 aku nggak bakal kasih tahu detailnya lagi. Verizy ini adalah aplikasi penyedia layanan pembelian tiket penyeberangan kapal feri secara online ya. Detailnya gimana cara belinya, harganya bla bla bla, aku taruh udah di video part 1, kalian boleh balik ke video part 1 ya. Untuk ngisi saldonya segala macam udah aku jelasin di video sebelumnya. Booking.com ini tambahannya. Jadi Booking.com ini kenapa kalian butuh ini? Ini sebenarnya dibutuhkan ketika kalian mau melakukan perjalanan jarak jauh tapi kalian tidak punya tempat tujuan. Istilahnya kalian mau liburan tapi di situ di tempat tujuan itu nggak ada saudara, nggak ada teman, jadi kalian memang harus menginap di penginapan atau sebuah hotel. Tapi sebenarnya selain Booking.com, kalian boleh buka aplikasi check-in penyedia layanan check-in hotel lainnya ya selain Booking.com. Tapi aku terbiasa gunain Booking.com. Kenapa? Karena penggunaannya mudah ya. Booking.com ini menyediakan rate harga penginapan dari yang paling murah sampai yang tak terhingga ya gitu. Jadi sangat membantu ketika kalian mau nge-reduce cost. Jadi kalau kalian mau mengecilkan anggaran biaya liburan, kalian bisa cari harga penginapan yang paling murah dan kalian bisa dapetin di Booking.com. Jadi itu juga membantu kalian, istilahnya gini. Di Booking.com sendiri ya, kemarin aku sebelumnya kan aku pakai aplikasi ini mau cari penginapan di Bandung, itu aku menemukan harga yang paling murah itu di harga sekitar 80.000 per malam ya. Kalau misalnya kalian istilahnya mau cari penginapan atau hotel on the spot ya, contohnya kalian ke Bandung nyari penginapan on the spot dengan harga segitu, kayaknya aku nggak yakin kalian bisa langsung dapet ya. Harganya 80.000 ya. Jadi udah paling enak lah kalian download aplikasinya, kalian bisa langsung cari tipe kamar yang kalian mau, terus kalian langsung booking. Nah nanti kalian juga pas udah nyampe di tempat, kalian nggak perlu cari-cari lagi ya, nggak bisa langsung stay, masuk ke penginapan atau masuk ke hotel, bisa langsung check in karena udah melakukan proses booking sebelumnya di aplikasi. Itu sangat memudahkan kalian dan sangat bisa mereduce cost ya. Jadi dipermurah lagi biaya anggaran liburan kalian ya. Ini tambahan sih sebenarnya. Oke, selain Booking.com, ini tambahan juga sebenarnya adalah Shopee. Anak Shopee Pay ya soalnya, Shopee Kit, Shopee Pay Kit ya. Jadi sebenarnya kalau ini tambahan sih karena di era sekarang ini kita tahu si Shopee Pay ini lagi hits-hitsnya dan banyak banget tempat kayak tempat makan dan yang lainnya itu yang menyediakan sarana pembayaran dari aplikasi Shopee ya, Shopee Pay. Dan biasanya kalau misalnya dengan aplikasi Shopee Pay ini kita bakal dapat potongan biaya ya, kayak diskon ya, dan itu bisa saving cost kalian juga, istilahnya bisa menghemat anggaran liburan kalian dari si Shopee Pay ini. Ini sebenarnya optional lah ya, kalian boleh download atau boleh
Enggak ya, karena banyak cashbacknya sebenarnya. Intinya seperti itu ya, ini untuk reduce anggaran kalian. Kalau bicara tentang rute, oke, karena yang sebelumnya aku bilang ke kalian kalau perjalananku dan partner itu dari Lampung menuju ke Bandung, semuanya kita benar-benar mengandalkan Google Map. Seperti yang aku jelasin sebelumnya di video part 1, kalau kita buka Google Map itu bakal ngasih dua option atau dua pilihan rute. Rute yang pertama adalah rute melalui Jakarta, ya, Tangerang, Jakarta. Rute kedua adalah rute melalui Puncak Bogor. Nah, rute Puncak Bogor itu adalah rute yang aku lewatin di video aku sebelumnya. Apa sih bedanya dari kedua rute ini? Nah, yang seperti yang aku jelasin juga sebelumnya, kalau aku dan partnerku dari Lampung menuju ke Bandung itu sudah lewatin kedua rutenya. Nah, kemarin kita lewat rute Bogor lagi. Kenapa? Mungkin kalian bakal nanya, kenapa Sonia, kenapa lebih milih rute Bogor? Sebenarnya kalau untuk rute sendiri itu lebih ke pilihan kalian. Kalian sebenarnya pengen rute yang seperti apa? View-nya, ya, pemandangannya. Jadi kalau kita bilang kalau lewat rute Jakarta itu view-nya lebih ke perkotaan, ya. Kalau kalian lewat rute Bogor itu view-nya ada perkotaannya, ada juga lebih ke alamnya, karena udah pasti kita bakal ngelewatin puncak, ya, gitu. Jadi kalau aku pribadi, aku jadinya lebih sering lewatin rute Puncak Bogor karena memang aku ngincer view-nya, ya. Jadi itu alasan yang pertama kenapa aku lebih sering lewat rute puncak, ya, termasuk yang kemarin. Alasan yang kedua adalah karena si Google Map-nya. Balik lagi, kenapa aku bilang Google Map? Karena gini, ketika kita milih rute lewat Jakarta, Tangerang Jakarta, Google Map itu bakal lebih sering untuk ngarahin kita ke jalan-jalan kecil. Kalian tahu ya, cerita sering banyak cerita tentang Google Map yang diarahin lewat gang lah, lewat apalah gitu, lewat jalan-jalan tikus lah, kalian paham ya. Dan itu lebih banyak terjadi ketika kita milih lewat jalur Jakarta Tangerang, ya. Dan kalau kita lewat jalur Bogor, Puncak Bogor, itu lebih minim, lebih sering lewat jalan utama lah, istilahnya seperti itu, gitu ya. Malahan kalau bisa aku bilang sih ya, untuk lewat jalan kecilnya atau jalan gangnya itu cuman sekali kalau nggak salah, itu di daerah Bogor Kota mau menuju ke Puncak, Jalan Raya Puncak Bogor gitu. Itu cuma sekali masuk gang gitu. Selebihnya aku pikir itu semuanya jalan utama. Jadi jalan besar lah istilahnya. Jadi lebih gimana ya? Lebih ngebuat kita nggak bingung gitu di jalan. Jadi itu adalah dua alasan kenapa aku lewat rute Bogor. Tapi sebenarnya ini balik lagi ke kalian pengen yang seperti apa, view-nya seperti apa gitu ya. Kalau mau lihat view yang perkotaan, kayak aku bilang tadi, pilihlah rute Jakarta, karena kalian bakal lewat Tangerang, kalian bakal lewat Jakarta Barat ya, terus kalian lewat Jakarta Pusat, terus kalian bakal lewat Jakarta Timur gitu. Itu adalah rute-rute perkotaan istilahnya gitu. Nanti lewat Karawang juga gitu ya. Jadi lebih banyak kendaraannya, istilahnya seperti itu ya. Terus juga lebih rame istilahnya. Kalau kalian lebih suka yang suasana kota rame-rame, ya itulah Jakarta lah pilihannya. Tapi kalau kalian pengen sesuatu yang lebih campur-campur, ada daerah kotanya, terus ada pohon-pohon, sensasi dinginnya, ngopi di puncak, itu kalian dapetin kalau kalian lewat rute Puncak Bogor. Itu balik lagi, it's up to you. Next, aku bakal membahas soal budget ya. Jadi ini penggambaran budget yang aku habiskan sebelumnya aku dan partner aku ketika melakukan perjalanan dari Lampung menuju ke Bandung. Jadi kalau kita uraikan si budgetnya ini dimulai dari bensin ya. Jadi kemarin itu kita isi bensin 3 kali. Pengisian bensin pertama kita lakukan di Bandar Lampung, yaitu ngisi bensin Rp25.000. Terus juga pengisian bensin kedua kita lakuin di Cilegon ya, di Serang, itu 20.000. Terus pengisian bensin ketiga kalau nggak salah itu di daerah Ciamis, itu besarannya 20.000 juga. Jadi kalau di total untuk biaya bensin dari Lampung menuju ke Bandung, itu udah nyampe Bandung ya,
totalnya itu Rp65.000 ya. Terus biaya kapal, aku juga minta maaf, kemarin aku taruh di video part 1 biaya kapal itu di situ 50.000. Sebenarnya sekarang udah diupdate jadi 54.500 ya. Jadi biaya penyeberangan per motor ya, jadi itu ditambahin di situ. Terus biaya makan, ini biaya makan dari Lampung menuju ke Bandung dari pagi sampai malam itu masing-masing dari kami, aku dan partnerku itu ngabisin uang Rp50.000 ya. Itu sudah sangat-sangat murah ya, dan udah banyak banget yang dimakan. Kalau kalian lihat di video part 1 itu kita banyak banget berhenti di Indomaret beli roti segala macam, terus makan besar, terus jajan di pinggir jalan itu, terus udah beli Hemaviton si temennya Romen itu totalnya pokoknya kurang lebih Rp50.000 per orang ya. Itu bisa lebih besar, bisa lebih kecil, tergantung kalian mau makan yang atau jajan yang gimana gitu ya. Itu juga udah termasuk ngopi di puncak, udah banyak lah gitu ya kalau kalian lihat video part 1. Terus selain itu biaya penginapan ya. Kalau biaya penginapan yang aku bilang tadi di booking.com itu ada harga paling murah Rp80.000 per malam. Sebenarnya kalau untuk harga hotel sendiri itu kan kalian tahu ya, itu berdasarkan okupansi. Kalau bisa juga kalian datangnya di weekday liburannya di weekday, itu biasanya rate atau harga kamar udah pasti lebih murah. Kalau di booking.com yang aku bilang tadi itu 80.000 ya, kita masukin lah segitu. Terus kalian kaliin aja berapa malam kalian mau stay gitu ya. Semoga membantu. Jadi dijumlahin ada berapa itu jumlahnya. Itu biaya. Oh iya, tambahan lagi ya, ada biaya tambahan lagi ya. Biasanya apa? Ketika kalian izin sama orang rumah keluar kota yang misalnya judulnya liburan, biasanya kalian pengen bawa cenderamata atau oleh-oleh. Nah di sini ya aku bilang kalau untuk masalah oleh-oleh kalian mungkin kalian khawatirnya oleh-oleh itu gimana cara bawanya, karena di motor kan udah full, misalnya udah ada pakaian, udah segala macem barang-barang yang kalian perluin gitu di tempat liburan. Jadi kayak mana nih kalau mau bawa oleh-oleh lagi. Nah kalau misalnya kalian bener-bener pengen bawa oleh-oleh, kalian paketin aja oleh-olehnya. Ya udah kalian pulang sebagaimana kalian pergi ya, berangkat. Untuk si paketnya untuk orang di rumah kalian bisa langsung paketin begitu, tergantung harinya kalian cocokin aja. Mudah-mudahan pas kalian nyampe pas barangnya seperti itu. Oke. Apalagi ini detail banget ya soalnya. Oke, ya, ini berdasarkan karena ada yang nanya sama aku sebelumnya, karena di video part 1 itu mereka nanya totalnya berapa jam sampai di tempat ya. Ini sebenarnya aku campurin sama pengalaman aku sebelumnya ya, boleh ya ini cerita dikit ya. Jadi kalau ngebahas tentang waktu tempuh perjalanan kita, karena kemarin spesifiknya aku itu judulnya dari Lampung menuju ke Bandung, aku nggak bisa bilang waktunya sekian jam. Terus itu juga berlaku sama orang lain sama sekian jam, karena kita tahu ya, ketika kita buka aplikasi Google Maps ya, jadi Google Maps itu bakal ngasih kayak perkiraan waktu tempuh 11 jam sekian menit. Nah waktu itu tidak bisa jadi patokan kita. Jadi yang mau aku ceritain adalah hubungannya sama pengalaman aku sebelumnya, adalah waktu pertama kali aku melakukan perjalanan dari Lampung menuju ke Bandung sama partner aku itu, kami sangat mempercayai waktu tempuh yang ditunjukkan Google Map ya. Jadi di sana ditunjukin 11 jam sekian, dan kami berpikir kami bakal sampai ke sana ya perhitungannya sekian jam itu. Dan akhirnya kami berangkatnya waktu itu siang. Oh no. Kalian nonton di video part 1 sebelumnya, kami berangkatnya jam 7 ya. Dan yang pas pertama kali kami berangkatnya siang, dan alhasil apa yang terjadi adalah bukan nyalain Google Map ya, itu kejalanin kami sendiri sih. Kayak di suatu tempat yang aku nggak bisa sebutin nama tempatnya, jadi tiba-tiba Google Map ini bilang ya di earphone, dia ngomong
kalau nyuruh kami untuk belok kiri ke jalan yang gelap jam abis maghrib ya. Jadi kurang lebih dia bilang belok kiri melalui jalan bla bla bla, dia bilang gitu. Dan saat itu pas kami lihat ke kiri, jalan itu benar-benar gelap. Di samar-samar kita lihat kanan kirinya itu cuman kayak lahan kosong, pohon-pohon, dan saking gelapnya udah nggak kelihatan ada apa-apa lagi. Dan kami kayak terus partnerku nanya kayak serius belok kiri gitu. Terus aku bilang iya belok kiri, nih aku tunjukin Google Map-nya, nih dia bilang belok kiri. Dan kalian bayangin ya, itu pertama kali kita berangkat, pertama kali kami melakukan touring gitu, dan cuman satu motor berdua, akhirnya kami beranikan untuk melalui jalan itu. Dan akhirnya baru jalan berapa meter sih dia bilang gini, si mbak Google Map-nya bilang terus berada di jalan bla 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 sejauh 13 km dia bilang gitu. Terus aku bilang sama partnerku, terus sejauh 13 km. Nggak ngomong apa-apa, cuman ngelihat ke arah jalan. Bahkan aku nggak bener-bener tahu di kanan kiriku itu ada apa ya. Mungkin pas dia jalan udah beberapa kilometer ke depan itu ada beberapa rumah warga yang ada lampunya, tapi kayak nggak ada orangnya gitu, kayak cuman satu rumah gitu. Terus berapa kilo kemudian ada 2 rumah gitu, dan sepi. Di jalan itu di kanan kirinya itu ada kayak hutan-hutan bambu ya, terus ada pohon-pohonnya juga. Jujur ya, pertama kali ngelakuin perjalanan dan ditampilkan dan kejadian seperti itu kayak pengen pulang lagi. Tapi kayak pengen balik motor, aku nggak ngomong apa-apa, dan partnerku juga nggak ngomong apa-apa. Aku tahu dia juga takut, aku juga takut ya. Itu kayak itu langsung kayak pas masuk itu kayak gitu, kayak bener-bener tiba-tiba jadi anak indie home. Seketika kayak wah gue diperhatiin nih gitu. Tiba-tiba di pikiran itu ya wajar ya, karena kita tinggal di Indonesia, kita tuh sangat banyak disajikan di media tuh, kalian tahu lah ya, cerita-cerita yang kayak tiba-tiba ada motor masuk ke dimensi lain, tiba-tiba di hutan ada bis yang nggak tahu gimana tiba-tiba di tengah hutan, di kuburan atau segala macemnya gitu kan. Berita-berita yang kayak gitu sih kayak ya bener-bener masuk juga di otak gitu, yang biasanya tadi kita nggak percaya, tapi di keadaan kayak gitu tuh udah kayak nggak rasional lagi pikirannya. Terus bahkan itu kan pertama kali aku sama partnerku tuh ke Bandung itu waktu itu lagi hits-hitsnya cerita di KKN Desa Penari, kalau kalian tahu. Yang ada tempat-tempat yang sejenis kayak hutan gelap, yang mereka juga nggak ngasih tahu kan entah itu ceritanya fiktif atau memang kisah nyata, we don't know. Jadi yang mikirnya jangan-jangan di sini lagi maksudnya kan, tahu-tahu ke dimensi apa kan, kita nggak ngerti. Nah itulah ya, jadi udah nggak rasional ya, yang logis udah jadi nggak logis ya, udah ngeliatin jalan aja. Tapi kami diam 1000 bahasa, nggak mau mengacaukan suasana. Untungnya ya aku dan partnerku ya kayak gitu. Paham situasi. Nah selain memang ketakutan itu, ada ketakutan yang lebih lagi. Apa yang kalian pikirin? Ada yang lebih menakutkan dari hal yang berbau halus-halus itu? Manusia ya. Jadi jujur aja, di tempat gelap seperti itu yang gak ada saat itu, aku gak tahu ya, di saat itu gak ada sama sekali orang di tempat itu. Hanya aku dan partnerku dan motor Matic Beat dengan lampu yang menyoroti jalan gelap itu ya, yang di sampingnya pohon-pohon, kegelapan segala macam, hanya itu gitu. Dan kami mikir kalau misalnya ada orang, ya kita nggak tahu ya, ada manusia yang kurang baik gitu di situ, terus ada kenapa-napa, what's going to be happen ya di situasi seperti itu. Jadi ya sambil berdoa dalam hati, sambil kayak ya udah gitu. Dan untungnya setelah beberapa kilometer kemudian, di perjalanan yang luar biasa gelap, diam 1000, akhirnya kita menemukan Indomaret. Wah, kalian tahu Indomaret dan Alfamart itu adalah sahabat pemotor ya. Sahabat touring ya. Kalau kalian tahu, Indomaret itu adalah pertanda kalau sudah ada kehidupan di situ ya.
Jadi intinya oh berarti sudah ada rumah, sudah ada orang gitu, dan memang di daerah itu akhir ramai gitu, udah banyak orang, udah banyak kendaraan, dan kami tenang gitu. Tapi kalian tahu, jadi pas ke Indomaret kan memang rencananya kita mau beli minum ya di situ karena kering loh. Aduh gerak sampean. Jadi itu karena sebenarnya udah tekanan batin sebenarnya yang buat jadi aus gitu. Jadi itu aku udah sampai duduk di depan Indomaret, udah nggak ada kursinya, udah duduk aja di semennya sambil nanya ke abang parkirnya gitu, pertanyaan bodoh ya. Sampai nanya, Pak ini udah nggak ada jalan gelap lagi ya ke depannya? Karena kami basically, aku bilang di awal, kami ini awam, nggak tahu apa-apa gitu, nggak tahu di depan itu apa rutenya gimana. Jadi aku, terus kata bapaknya, enggak koneng gitu kan, udah di daerah Bogor ya, nggak koneng, udah di ini udah rame, udah mau kemana, mau ke Bandung Pak. Nah sebenarnya juga terus dari kejadian yang aku bilang tadi, dari pengalaman aku yang gelap-gelapan itu ya, ke tempat yang gelap itu, selanjutnya kita memang lewat tempat itu lagi ya, tapi kita memutuskan untuk belajar dari kesalahan, dan kita setelah itu berangkat lebih pagi ya, bahkan waktu itu pulangnya juga berangkat lebih pagi, dan alhasil kita tiba di tempat yang aku nggak sebutin namanya itu sore hari ya, jadi masih terang benderang gitu. Dan kalian tahu ketika tempat itu di sore hari itu sebenarnya nggak semengerikan di malam hari ya, jadi kayak wah ternyata itu ada sawah toh, oh ternyata ada rumah warga tuh, oh ternyata banyak orang-orang berkebun gitu, ternyata banyak mobil juga, ada motor juga gitu, walaupun yang nggak rame sih gitu, tapi ada gitu, istilahnya ada orang gitu di situ. Dan intinya ya mungkin ya ketakutannya hanya karena gelap, dan memang saat itu ya memang gelap sih. Oke. Karena nggak ada lampu, nggak ada penerangan sama sekali. Tapi pelajarannya adalah berangkatlah lebih pagi gitu, berangkatlah lebih awal, jangan menunda waktu keberangkatan gitu. Dari situ aku nggak mau mempercayai sama waktu yang ditampilkan sama Google Map. Nggak salah Google Map, karena Google Map kan nggak ada pertimbangan kita berhenti makan, terus kita mau berhenti Indomaret, apa segala macam itu ya ditambahin aja waktunya. Terus juga namanya waktu Google Map itu bisa berubah, yang kalian tahu ya. Kalau kalian bener-bener yang merhatiin Google Map-nya, kalau di daerah yang agak rame, dia pasti ada warna merah, kalian tahu ya, oranye gitu, dan itu udah pasti waktu tempuhnya bakal kayak otomatis berubah gitu ya, karena keadaan jalannya gitu, pasti bakal ada kemacetan atau yang lain gitu ya. Jadi untuk waktu tempuh, aku mau bilang waktu tempuh berkendara itu nggak bisa dipatokin bulat kali ya, nggak bisa diklaim ya sekian jam gitu, karena itu bisa jadi lebih cepat, bisa jadi lebih lambat, tergantung cara pemotornya, pengendaranya mengendarai sepeda motor. Karena juga balik lagi, tipe pengendara itu beda-beda. Ada yang tipenya itu yang memang pengen yang cepet gitu ya, yang ngebut gitu ya, jadi pengennya sampai dengan cepat ya, mungkin juga karena memang terbiasa ngebawa motor cepat ya, balik lagi. Terus juga, tapi ada juga tipe pengendara yang kayak partnerku ya, terus sama aku juga, kita yang touring istilahnya, naik motor itu yang santuy ya, khas warga 62 plus 62 ya, jadi kayak benar-benar santuy. Ketika kita memang pengen berhenti ya kita berhenti gitu, ketika kita pengen istirahat ya kita istirahat gitu, jadi nggak terburu-buru. Nah, kalau aku juga dari kecil udah disaranin sama mama aku, dia bilang biar lambat asal selamat gitu di jalan. Emak ya, pesan emak itu biar lambat asal selamat gitu, karena namanya di jalan itu kalau misalnya kita ugal-ugalan tuh nggak cuman ngebahayain kita sebagai yang ngendarain motor, tapi juga bisa ngebahayain orang lain, itu yang tidak diinginkan gitu ya, kita celaka, orang lain juga bisa celaka ya. Jadi bijaklah dalam melakukan perjalanan jauh dengan motor, yang mengendarai motor. Intinya seperti itu, manfaatkan waktu dengan baik, jangan sangat terpaku dengan waktu yang ditampilkan oleh aplikasi Google Maps. Sekarang aku mau menyimpulkan tentang yang terakhir ya, soalnya banyak ngebacot ya. Jadi ini yang penutupan adalah hal-hal yang menyenangkan dan tidak menyenangkannya dari mengendarai
motor jarak jauh apa aja. Sebelum kita masuk ke hal yang menyenangkan, kita masuk ke hal yang nggak menyenangkannya dulu. Yang pertama, hal-hal yang nggak bisa kita kontrol di jalan. Apa? Yang seperti yang aku bilang sebelumnya, cuaca, ya, contohnya tiba-tiba hujan deras, ya. Terus juga macet, ya. Sebenarnya dua hal ini kayak, kalau macet sih sebenarnya ini lebih ke semua pengendara ya, nggak spesifik hanya untuk pengendara motor, tapi juga bisa mobil atau kendaraan lainnya ya, transportasi lainnya. Tapi cuaca itu salah satu yang kurang menyenangkan sih gitu, karena kan namanya motor ya nggak ada atapnya. Jadi kita benar-benar berlindung dengan alam semesta, ya. Jadi benar-benar berpayungkan langit, dan beralaskan bumi, asik. Ya, tapi aku sangat menerima hal itu dan aku sangat paham hal itu. Partnerku juga seperti itu. Ya, it's part of perjalanan gitu ya. Itu bagian dari perjalanan itu sendiri. Juga sama yang aku bilang, trek-trek yang belum diketahui, ya, aman atau tidaknya. Tapi ini sebenarnya lebih challenging ya untuk orang yang tidak berada di sebuah komunitas yang istilahnya benar-benar kayak aku dan partnerku yang awam bawa satu motor. Itu kayak lebih riskan untuk berada di jalan yang kita nggak tahu sebelumnya ini aman nggak jalannya, istilahnya rawan nggak gitu. Kayak yang aku bilang cerita aku sebelumnya, walaupun ya sebenarnya pas kita lewat di pagi hari gitu ya, pas nextnya kita berangkat di lewat situ lebih cepat, sebenarnya nggak seseram yang kita bayangin di malam. Cuman mungkin ya kalau malam dia lebih sepi, ya mungkin aja sebenarnya tempat itu juga nggak rawan gitu loh, cuman karena gelap aja. Jadi itu yang tidak menyenangkannya. Nah, terus hal yang menyenangkannya, sebanyak nih. Jadi kalau aku simpulkan, untuk hal yang menyenangkannya itu banyak banget ya, dan sebenarnya nggak bisa aku ekspresikan dengan kata-kata, dan juga nggak bisa aku tunjukkan dari video part 1ku yang kemarin, enggak, karena itu adalah hal yang menyenangkan dari motoran. Itu adalah sesuatu yang harus kalian rasain sendiri. Itu nggak bisa ketangkep kamera, itu nggak bisa dijelasin pakai mulut Sonia. Cannot, you have to experience it by yourself ya. Kalian harus benar-benar ngalamin itu sendiri gitu ya. Jadi aku bilang, ketika kalian melakukan perjalanan jauh dengan motor itu, pengalamannya, memori kalian itu yang jadi mahal. Karena ketika kalian melakukan perjalanan jauh keluar kota itu, liburan ya, dengan tujuannya untuk bersenang-senang itu, semua indera kalian di tubuh ini bakal mengingat apa aja yang menyenangkan ya. Dari mata kalian bakal mengingat view ya, kalian bakal banyak melihat view bagus ya, dan view yang berbeda-beda. Itu jadi pengalaman kalian gitu. Mungkin yang nggak bisa kalian dapetin di daerah kalian nggak ngelihat yang di daerah kalian ini, beda loh, di sini ada pohon cemaranya banyak, di sini banyak gunungnya. Kalau di tempat aku daerahnya lebih ke pantai atau semacamnya gitu. Di sini perkotaan ya, banyak gedung-gedung tinggi dan yang lain gitu. Mata kalian bakal termanjakan dan bakal mengingat hal tersebut. Hidung kalian, seriously ya, kelihatannya konyol tapi ya karena semua daerah itu punya aromanya. Kalian tahu ya. Jadi semua tempat itu punya aromanya sendiri. Kalian bisa nyium aroma pohon ketika kalian di daerah yang banyak pepohonannya. Kalian bakal ngerasain hidung kalian tuh benar-benar segar. Ada aroma ini, ada aroma ini, dan kalian bakal, hidung kalian, tubuh kalian bisa nginget itu, indera kalian bisa nginget itu ya. Hidung kalian bakal dimanjakan juga sama hal tersebut. Selain itu juga ya knalpot. Ini aroma knalpotnya kalau plat D ini agak nusuknya nih. Ini plat A sama plat F ini nusuknya bagian ronggasnya. Nggak bercanda ya. Tapi nggak ya gitu. Jadi itu juga termasuk ya. Terus juga aku bilang udara ya, selain aroma, terus udara, kalian bisa benar-benar ngerasain itu nyentuh kulit kalian secara langsung. It's part of the perjalanan itu gitu ya. Jadi itu menyenangkan. Tubuh kalian juga bisa mengingat hal itu.
kalau di daerah sini nih udaranya agak lebih lembab ya, oh kita udah tahu nih kalau di daerah, oh ini udah nyampe ke daerah sini nih, ini sejuk, tahu banyak anginnya, panas tapi sejuk ya. Nah itu yang aku bilang, itu hanya dirasakan atau jalan kaki kalau kuat. Telinga kalian ya, kalian bisa dengerin banyak hal ya, bahkan aku bilang ini juga bagian dari culture, kalian bisa dengerin banyak bahasa yang berbeda dari tempat yang kalian kunjungin. Yang aku bilang tadi, oh aku di daerah sini bapak tukang parkirnya aku dipanggilnya Neng sebelumnya kan aku dipanggilnya Mbak gitu ya, atau dipanggilnya nanti sampai sana Teteh, oh gitu ya. Dan suara-suara lainnya aku bilang mungkin itu bisa kalian alami ketika kalian pakai kendaraan yang lain ya, transportasi lain. Cuman aku bilang kalau naik motor itu karena lebih panjang rutenya, kalian lebih sering bisa berhenti gitu ya di jalan dan banyak interaksi ya, aku masukin aja di situ karena itu juga bagian dari perjalanan orang yang bermotor jarak jauh ya. It's nice ya, culture makanan gitu ya, makanan kalian bisa berhenti kapanpun yang kayak kalian mau. Oh ini ada makanan khas ini nih, aku belum pernah nyoba, aku belum pernah makan soto mie Bogor, mau makan inilah. Itu pengalaman yang asik dari naik motor itu. Oke, selain hal-hal yang aku bilang tadi, ini yang nggak bisa kita pungkiri ya, apa? Budget. Kalian ketika kalian naik motor keluar kota ya, bawa kendaraan pribadi, kalian bisa reduce budget. We have to be honest ya, kita harus jujur-jujuran, buka-bukaan di sini ya. Kalian bakal reduce cost gitu, dan kalian bisa meluncur kemana aja yang kalian mau mengurangi cost. Tapi sebenarnya ini lebih ke optional kalian. Kalau kalian juga pengen dengan kendaraan umum ya nggak masalah, itu juga bisa ngedukung teman-teman kita yang memang saudara-saudara kita yang bekerja di bidang transportasi. Itu balik lagi ke kalian. Ini karena aku bagiin pengalaman aku dan partnerku sebagai awam ya, yang coba untuk berkendara jarak jauh mengendarai motor ya, dan aku bilang you have to experience it by yourself ya, kalian harus mengalaminya sendiri ya. Ini nggak bisa digambarkan dengan omongan Sonia yang panjang kali lebar kali tinggi ya yang singkat panjang padat nggak jelas ya, dan banyak hal lainnya ya. Aku bilang intinya ketika berkendara jarak jauh keluar kota itu seluruh tubuh kalian bakal mengingat itu ya, dan itu yang ngebuat kalian bakal ketagihan yang kayak aku dan partnerku alami. Nggak bisa diungkapin, atau dari video aku yang di part 1 itu nggak bisa ngegambarin keindahannya, keenakannya karena kalian harus ngalamin itu sendiri gitu ya. Oke, intinya itu aja yang bisa aku bagi ya. Terima kasih intinya untuk teman-teman yang udah nonton, apalagi yang udah, kalau misalnya ini sampai nggak skip, luar biasa sih. Ada yang tidur nggak ini? Kopi udah habis, kopi ada motor. Aku harap juga tips-tips dari aku, pengalaman aku tuh bisa membantu kalian ke depannya. Pokoknya terima kasih, thank you so much everyone. Terima kasih udah nonton, dan next video kita kasih outdoor lagi ya, nggak di indoor. Dan see you in the next video everyone.